Di era digital, pemimpin masa depan bangsa Indonesia harus memiliki keahlian karena menjadi seorang pemimpin atau leader yang hebat bukan sekedar mampu membagi tugas dan memberi perintah kepada orang yang dipimpin. Jujur, berkompeten, berpandangan ke depan, menginspirasi, cerdas, adil, berwawasan luas, berani, lugas, kreatif, dan banyak lagi. Untuk itulah Ormas Pemimpin Masa Depan didirikan sebagai wadah penyatuan dari segala bidang untuk mengasah generasi muda kreatif, inovatif dengan mengasah semangat juang menjadi yang terdepan dari yang di depan, berusaha menjadi yang terbaik dari yang baik, menjadi yang paling berhasil dari yang berhasil. Pelatihan, bimbingan kelas yang kontinu berkelanjutan menjadi wadah sinergitas pemuda-pemudi penggerak ekonomi kerakyatan berasaskan Pancasila. Pengoptimalan program-program dengan mengurangi cerita, namun realisasi dengan kerja nyata, tak lepas dari bimbingan para mentor atau ahli yang berkompeten di bidangnya. Mari dirikan Ormas Pemimpin Masa Depan untuk menyiapkan pemimpin masa depan bangsa dan negara Indonesia. Masih dengerin aja karya Pemimpin Masa Depan. Dan di samping kanan saya Mr. Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi, Presiden BKUPIT, Badan Kerjasama Usaha Pengusaha Indonesia Tiongkok, Sekjen APAI, Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia, dan mantan Sekjen Dewan Kehutanan Nasional. Dan banyak jabatan yang memang tidak bisa saya sebutkan di sini karena terlalu banyak, terlalu aktif, komando, organisasi masyarakat terutama. Dan perlu dipastikan Pak Jack tidak berpartai. Sekarang ini tidak berpartai. Nah. Karena apa, Pak Elhan? Kenapa kita berpartai? Karena banyak peluang-peluang bisnis yang kita coba arahkan untuk bisa teman-teman di seluruh Indonesia, apalagi kita sudah di seluruh Indonesia, untuk bisa berkarya. Nah, berarti satu pertanyaan. Bagaimana peranan Ormas ke depan menuju 2024? Contoh kecil gini. Saya mendirikan Ormas Pemimpin Masa Depan, organisasi masyarakat. Dari sana itu dari mulai ketahanan pangan, kedaulatan pangan, pertanian, perikanan, peternakan, desa-wisata semuanya berkumpul di Ormas Pemimpin Masa Depan itu. Menurut Pak Jack bagaimana peluang ke depannya? Jadi gini Pak, seperti ada ormas-ormas, kemudian relawan-relawan yang menonjolkan atau mengusung beberapa calon-calon presiden ke depan. Jadi kita melihat dari sisi itu dulu. Karena peran dari ormas-ormas ini dan peran daripada relawan itu sangat bagus sekali karena mereka lihat track record masing-masing. Mungkin bisa aja di luar dari yang muncul sekarang, bisa aja muncul ke depan. Karena dengan dia punya inovasi, berpikir bagaimana digitalnya itu bermain, bagaimana ekonominya itu bisa mendunia, bagaimana pandangan kebangsaan. Karena sekarang kan masih agak sedikit selon Pak ya, dari segi kebangsaan, daripada beberapa teman-teman ya yang agak sedikit berpikir ke kiri atau ke kanan. Tapi kita berharap ke depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap tegak berdiri, tetap Pancasila untuk membangun di seluruh Indonesia ini untuk kita pasarkan ke dunia. Itu penting sekali Pak Elhan. Oke, dengan nama Ormas Pemimpin Masa Depan, gimana menurut Pak Jack? Itu namanya bagus sekali, namanya pemimpin masa depan. Tapi kita dasarnya mesti kita tahu dulu. Untuk mencapai pemimpin masa depan apa? Kan dia perlu ada satu kerjaan atau pengalaman sampai dia bisa memimpin. Ya. Bukan pemimpin itu kan bukan tiba-tiba jadi pemimpin, tidak ada itu. Ada proses di situ. Harus ada proses. Cuma sekarang ini banyak pemimpin Indonesia ini dadakan. Tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba jadi bupati, tiba-tiba jadi wali kota dan nggak tahu dari mana. Karbitan semua ya? Karbitan semua. Justru itu banyak sekali yang ditangkap oleh KPK sekarang Pak. Gitu. Oke, berarti. Nah, jadi kalau dengan pemimpin masa depan ini ya mungkin Bapak bisa ada satu pandangan-pandangan agar untuk mencapai pendudukan kita sudah siap. Nah, ini menarik. Berarti kalau dijadikan pemimpin masa depan sebagai organisasi masyarakat terbesar milenial yang berada di Indonesia dan ormas kekinian, pemimpin masa depan, Pak Jack mau jadi apa? Saya support banget Pak. Karena kita bicara milenial Pak, kita bicara pemuda, kita bicara global ke depan. Kita mesti siap bertarung, kita mesti siap berkompetisi. Harus siap, kalau enggak kita akan dilewati oleh orang itu. Karena kita banyak sekali kekurangan sekarang. Tapi dengan adanya Pak Jokowi ini Pak, sebagai bapak milenial, sebagai bapak penerobos inovasi, kita mesti lihat itu supaya kita dipandang oleh dunia. Pertanyaannya, di Ormas Pemimpin Masa Depan, Bapak mau jadi apa?
Karena Bapak ini kan ormas masa depan ini sudah ada apa itu digitalnya. Ya, Sudah ada medsosnya. sudah ada medsosnya, sudah ada media sosialnya, sudah ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Itu sangat membantu untuk teman-teman bisa masuk dan berkompetisi. Kita mesti bikin acara berkompetisi, Pak. Ya, Agar mendapatkan pemimpin masa depan yang qualified. Pemimpin masa depan yang punya track record. Karena banyak sekali kan teman tadi karbitan semua. Karena banyak ada duit, karena backingan pejabat, akhirnya pada saat jadi belum 2 bulan sudah ditangkap. ya, bedanya begini. Kenapa saya lebih condong untuk mendirikan pemimpin masa depan sebagai ormas? Karena itu bisa lintas partai dan bukan underbawa dari mana-mana. Itu independen, pemimpin masa depan berdiri sendiri. Makanya kembali ke pertanyaan lagi, Pak Jack, mau posisi sebagai apa? Ini saya langsung ada ART, saya langsung selesaikan. Jadi saya kalau bisa saya ikut membina aja. Oh. Agar yang muda-muda ini kan udah tua, yang muda-muda keangkat gitu, ke expose gitu, karena mereka itu punya masa depan Indonesia. Nah, itulah masa depan bangsa dan negara Iya. Indonesia milik kita, Milik generasi muda, Iya. milenial. Iya, itu sangat penting, Pak. Jadi kita jangan sampai sudah umur bahula sudah 70 tahun, 80 tahun masih menginginkan juga jabatan. Nah, saya mesti ada generasi supaya ada kader agar Indonesia ini kan hampir 300 juta sekarang, 200 juta lebih. Hampir 300 juta penduduk. Masa cuma mereka terus? Masa mereka terus Gitu. yang di Iya. parlemen, kita ganti parlemen nanti. Iya, gitu. Semestinya apalagi di parlemen. Iya kan? Cuma karena dia tokoh di sini tiba-tiba jadi. Semestinya mesti ada kriteria untuk duduk di parlemen, mesti minimal dia bisa melihat ke depan seperti apa untuk mengangkat Indonesia lebih baik ke depan. Oke, karena satu hal harus Pak Jack tahu sebagai pembina ya, pembina di pemimpin masa depan. Di pemimpin masa depan itu nanti ada banyak sekolah, dari sekolah UMKM, banyak pelatihan, bahkan ada leadership Ya, itu penting leadership. untuk pemimpin masa depan. Jadi kalau kita mau ada tujuan mau nyalek gitu harus gimana sih, terus mau konstituen kita tuh bagaimana sih, programnya apa sih, Iya. itu nanti kita ada pembinaannya. Saya sudah siapkan semua Pak Jack, makanya pertemuan hari ini ke Pak Jack sebagai teman berpikir saya, penasehat saya juga, pembimbing saya juga. Di saat saya mendirikan sesuatu yang sangat luar biasa besar ini, saya tetap ingin melibatkan Pak Jack. Ya. Ya, sekali lagi Pak Elhan, kenapa kita harus mencontoh gerakan inovasi dari Pak Jokowi? Karena dia banyak terobosan-terobosan yang membangkitkan gairah anak muda, gairah milenial untuk mengikuti jejak. Jangan Pak Jokowi presiden berlari, kita hanya berjalan, ketinggalan kita. Kita harus ikut berlari juga agar kita bisa, oh ternyata begini. Itu inovasi-inovasi yang diciptakan Pak Jokowi, itu diakui di dunia. Bukan cuma Indonesia, di dunia. Bahkan kemarin tercatat nomor 1 yang digemari oleh orang-orang sedunia, Pak. Kenapa kita mesti tidak mendengar dia? Kita harus mendengar beliau, mengikuti jejak-jejak beliau agar generasi penerus ke depan bangsa Indonesia bisa tercipta dari pemimpin masa depan yang Pak Elhan itu. Terima kasih banyak atas waktunya, dan buat teman-teman di daerah, tadi saya sudah kirimkan email di bawah ini. Kenapa? Biar kita bisa sama-sama membangun komunikasi yang baik, membangun satu ekosistem organisasi masyarakat yang memang yang dikhususkan untuk Anda yang memang punya niat menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Pak Jack, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Elhan.